Perkenalkan, nama saya Diantika dari kelas 12 IPA 1. Materi yang akan dibahas kali ini yaitu bab 4 mengenai distribusi binomial dan distribusi normal. Subtema yang akan dibahas yaitu yang pertama, review konsep materi peluang dan kombinasi. Yang kedua, fungsi distribusi binomial. Yang ketiga, distribusi normal. Langsung saja ke subtema yang pertama, yaitu review konsep materi peluang dan kombinasi. Dalam peluang ada yang dimaksud percobaan, percobaan acak, hasil atau outcome, ruang sampel, dan kejadian atau event. Yang pertama, percobaan. Percobaan didefinisikan sebagai suatu proses dengan hasil dari suatu kejadian yang bergantung pada kesepakatan. Yang kedua yaitu percobaan acak, yaitu ketika sebuah percobaan diulang, hasil-hasil yang diperoleh tidak sesuai, walaupun kita telah hati-hati melakukannya dengan kondisi yang tepat sama. Yang ketiga yaitu hasil atau outcome. Hasil atau outcome adalah sesuatu yang diamati pada suatu percobaan. Yang keempat yaitu ruang sampel. Ruang sampel adalah kumpulan dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Yang terakhir yaitu kejadian. Kejadian adalah sebuah hasil atau sekelompok hasil. Tadi adalah konsep materi peluang, dan sekarang konsep kombinasi. Kombinasi adalah susunan dari semua atau sebagian elemen suatu himpunan yang tidak mementingkan urutan elemen. Dan contoh soal mengenai konsep peluang dan kombinasi pada slide berikut ini. Misalnya pada sebuah kantung terdapat 5 kelereng merah, 3 kelereng kuning, dan 2 kelereng biru. Anda mengambil secara acak sebuah kelereng, mencatat hasil dan mengembalikannya. Kemudian Anda mengambil sebuah kelereng lagi dan mencatat hasilnya. Berapakah peluang yang terambil adalah kelereng berwarna sama? Ruang sampel mengandung 5 plus 3 plus 2 sama dengan 10 kelereng, yang berarti NS sama dengan 10. Karena sebelum pengambilan kedua kelereng yang sudah diambil dikembalikan terlebih dahulu, maka peluang kelereng merah, kuning, dan biru terambil dalam pengembalian pertama maupun pengambilan kedua adalah sama. Udin akan mengambil 3 kelereng warna dari 7 kelereng berwarna. Yang diambil oleh Udin adalah Di sini saya akan menjelaskan mengenai distribusi binomial. Berikut penjelasannya. Sebelumnya, apa itu distribusi binomial? Distribusi binomial atau distribusi Bernoulli adalah suatu distribusi teoritis yang menggunakan variabel random diskrit yang terdiri dari 2 kejadian berkomplement. Nah, contohnya sukses gagal, iya tidak, baik cacat, kepala ekor, dan lain-lain. Lalu, apa saja ciri-ciri dari distribusi binomial? Ciri-ciri distribusi binomial yaitu yang pertama, setiap percobaan hanya memiliki 2 peristiwa. Sudah disebutkan di awal, contohnya yaitu seperti iya tidak, kepala ekor, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu probabilitas dari setiap peristiwa adalah tetap. Tidak ada perubahan dalam setiap percobaan. Ciri yang ketiga yaitu percobaannya bersifat independen. Artinya, peristiwa dari suatu percobaan tidak dipengaruhi atau mempengaruhi peristiwa dalam percobaan lainnya. Yang keempat, jumlah atau banyaknya percobaan yang merupakan komponen percobaan binomial harus tertentu. Berikut adalah rumus-rumus dari fungsi distribusi binomial. Di sini ada rumus fungsi distribusi binomial, rumus distribusi suatu peristiwa, dan rumus probabilitas binomial kumulatif. Contoh soalnya seperti di bawah ini. Tentukan fungsi distribusi fx untuk variabel acak x menyatakan banyak kejadian munculnya sisi A atau angka dalam eksperimen melantunkan uang logam sebanyak 3 kali yang telah dilakukan sebelumnya. Penyelesaiannya, pertama, perhatikan fungsi probabilitas fx untuk eksperimen melantunkan uang logam sebanyak 3 kali yang telah diperoleh sebelumnya, yaitu F0 sama dengan F3 sama dengan 1/8, F1 sama dengan F2 sama dengan 3/8, dan 0 untuk lainnya.
Dengan demikian, fx sama dengan 0, f0 sama dengan 1/8, f0 ditambah f1 sama dengan 1/8 ditambah 3/8 sama dengan 4/8, f0 ditambah f1 ditambah f2 sama dengan 4/8 ditambah 3/8 sama dengan 7/8, f0 ditambah f1 ditambah f2 ditambah f3 sama dengan 7/8 ditambah 1/8, jadi hasilnya 1. Jadi fungsi distribusi fx adalah fx sama dengan 0 jika x kurang dari 0 lebih dari minta hingga 1/8, jika x kurang dari 1 lebih dari sama dengan 0, 4/8, jika x kurang dari 2 lebih dari sama dengan 1, 7/8, jika x kurang dari 3 lebih dari 2, lalu 1 jika x kurang dari tak hingga lebih dari sama dengan 3. Itulah penjelasan singkat mengenai fungsi distribusi binomial. Distribusi normal merupakan distribusi dari suatu variabel acak yang berkelanjutan atau biasa dinamakan sebagai pengertian distribusi Gauss. Distribusi ini merupakan distribusi yang paling penting dan paling banyak digunakan di bidang statistika. Berikut rumus dari bentuk umum distribusi normal. Bentuk umum dari rumus distribusi normal yaitu fx sama dengan 1 per sigma kali dengan akar 2 dikali dengan e pangkat min setengah kali x kurang mu kuadrat dibagi dengan sigma. Kalau kita lihat rumus yang seperti ini, kalau kita hitung masing-masingnya jika diketahui x, mu, dan sigma, itu cukup membutuhkan waktu yang lama perhitungannya ya, kalau dihitung secara manual, dan mungkin tingkat keakuratannya pun juga akan rendah ya. Tapi kalau misalnya menggunakan software matematik atau statistik, bisa kita gunakan rumus yang seperti ini ya. Nah, untuk itu dalam kasus distribusi normal yang kita pelajari, kita tidak menggunakan rumus ini. Rumus ini cukup tahu bentuknya seperti apa ya. Yang akan kita lakukan adalah kita akan rubah x tersebut atau variabel x tersebut menjadi z, yaitu kita akan lakukan standarisasi dari variabel x berubah menjadi z, di mana z itu adalah distribusi normal yang dikenal dengan distribusi normal standar baku, dengan minnya itu 0 dan simpangan bakunya adalah 1 ya. Bagaimana cara menstandarisasinya? Yaitu dengan bentuk seperti ini. Standarisasi z sama dengan x dikurangi rata-rata dibagi dengan simpangan baku dari x tersebut ya. Kita lihat contoh soal. Dari 200 mahasiswa yang mengikuti ujian statistika di suatu universitas, diperoleh bahwa nilai rata-rata adalah 60 dan standar deviasi adalah 10. Bila didistribusi menyebar secara normal, berapa persen yang mendapat nilai A jika nilai X lebih dari sama dengan 80? Kemudian yang B, persen yang mendapatkan nilai C jika C terletak pada interval X lebih dari 56 dan kurang dari 68. Dan kemudian yang C, persen yang mendapatkan nilai E jika nilai X kurang dari 45. Diketahui N-nya 200, mu atau M-nya 60, sigma atau simpangan bakunya 10, dan X adalah nilai ujian statistika mahasiswa. Jadi untuk menyelesaikan soal A, probabilitas X lebih dari sama dengan 80. Nah, kita standarisasikan si X ke bentuk Z. Begitupun yang 80, maka diperoleh probabilitas Z lebih dari sama dengan 2. Jadi, untuk menghitung probabilitas Z lebih dari sama dengan 2 sama dengan 1 kurangi probabilitas Z kurang dari 2, maka diperoleh 0,9772. Maka diperoleh 1 kurangi 0,9772, maka hasilnya 0,0228. Jadi sekitar 2,28% yang mendapat nilai A. Nah, selanjutnya untuk menjawab soal B, probabilitas X kurang dari sama dengan 56 dan lebih dari sama dengan 68. Nah, semuanya kita standarisasikan, maka diperoleh probabilitas Z kurang dari sama dengan 0,8 dikurangi probabilitas Z kurang dari sama dengan 0,4. Nah, 0,8 itu hasil dari yang 68, dan untuk yang 0,4 itu hasil dari 56. Maka hasilnya 0,7881 dikurangi 0,7446, maka hasilnya 0,335.
Jadi sekitar 33,35% yang mendapat nilai Z. Akhir, soal C. Probabilitas S kurang dari 45. Sama seperti tadi caranya, maka diperoleh probabilitas X kurang dari 45 sama dengan probabilitas Z kurang dari min 1,5. Maka diperoleh 0,0668. Jadi sekitar 6,68% mendapat nilai E.